Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas poin yang kelima dari Seven Habits. Poin yang kelima ini berbicara tentang komunikasi efektif. Stephen Covey mengatakan, pahami orang lain terlebih dahulu supaya Anda dipahami. Seringkali kita memaksa orang lain memahami kita. Seringkali kita memaksa orang lain mengerti kita. Seringkali kita memaksa orang lain untuk paham dengan apa yang kita maksudkan. Padahal sesungguhnya kalau efektif komunikasi, kita harus paham dulu lawan bicara kita. Kita harus paham terlebih dahulu apa yang sedang terjadi pada lawan komunikasi kita. Kita harus memahami kondisi yang sedang terjadi pada teman komunikasi kita pahami dulu dia, maka baru kita sampaikan apa yang kita mau kepada dia. Di NLP kita kenal istilah ini dengan nama building rapport. Bagaimana kita membangun kesamaan dengan calon lawan bicara kita? Bagaimana kita membangun chemistry dengan teman komunikasi kita? Nah, Stephen Covey membagi menjadi 5 level komunikasi. Yang pertama, mengabaikan. Seringkali kita lihat ada beberapa orang yang ketika diajak berkomunikasi dengan orang lain, dia terkesan mengabaikan. Tentunya lawan bicaranya akan tidak suka, akan ilfil, dan kemudian tidak akan meneruskan komunikasinya. Mengabaikan ini terjadi biasanya karena lawan bicara mengabaikan lawan bicara yang lainnya. Lawan bicara menganggap rendah, menganggap remeh lawan bicara di depannya. Yang kedua, levelnya adalah berpura-pura mendengarkan. Aslinya dia sudah tidak suka dengan pembicaraan, tapi karena menghormati, maka dia pura-pura mendengarkan. Tapi sesungguhnya tidak ada sedikit pun informasi yang masuk ke telinga dia, apalagi ke pikiran dan ke hatinya. Biasanya ini terjadi karena sungkanisme, karena hanya pengen menghormati lawan bicara, tapi sesungguhnya dia nggak nyaman dengan apa yang dibicarakan. Yang ketiga, mendengarkan secara selektif. Ada orang-orang tertentu yang ketika kita ajak bicara, dia hanya respect di tema-tema tertentu. Ketika kita ajak bicara tema yang lain, dia terkesan tidak respect. Maka di saat kondisi itu Anda harus segera paham untuk tidak segera pindah ke tema yang dia tidak respect. Anda tetap fokus dulu ke tema yang dia respect. Biasanya orang-orang seperti ini karena dia tidak suka dengan tema-tema yang lagi dibicarakan. Misalnya tema membicarakan orang lain, tema membicarakan keburukan temannya, tema membicarakan keburukan pimpinannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka pahamilah lawan bicara Anda ketika dia terlihat mulai memilah-milah apa pembicaraan yang dia suka dan apa tema pembicaraan yang dia nggak suka. Anda fokus terlebih dahulu dengan tema pembicaraan yang dia mau perhatian atau yang dia suka. Level yang keempat adalah komunikasi penuh perhatian. Biasanya ini terjadi ketika seseorang merasa butuh ilmu yang disampaikan, butuh informasi yang disampaikan, karena seseorang respect dengan penyampainya, karena seseorang pengen tahu apa isi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Maka pastikan sebelum Anda bicara, Anda bangun why dulu. Anda bangun info-info pancingan dulu. Anda bangun info-info yang menarik dulu buat lawan bicara. Sehingga lawan bicara penuh perhatian kepada Anda. Dan yang kelima, yang terakhir adalah komunikasi yang penuh empati. Inilah awal dari ilmu coaching. Di mana antara komunikan satunya dengan komunikan yang satunya terjadi saling empati, saling feedback. Kalimat-kalimat yang muncul berikutnya berdasarkan respect dari lawan bicaranya. Komunikasi terbaik adalah komunikasi yang saling berempati, di mana kita menimpali apa yang lawan bicara kita sampaikan, di mana kita kemudian memperdalam, bertanya, atau ingin memperjelas apa yang lawan bicara kita sampaikan. Demikian juga lawan bicara yang lainnya tidak bicara melompat ke sana kemari, tapi runut mengikuti feedback atau kalimat atau kata-kata terakhir dari lawan bicaranya. Pembicaraan yang saling berempati inilah yang direkomendasikan oleh Stephen Covey.
supaya komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang hangat, saling membangun, dan saling menguatkan. Misalnya dalam musyawarah atau dalam negosiasi yang terjadi adalah kalimat-kalimat yang saling menguatkan, kalimat-kalimat yang tidak menegasikan. Andai ada hal-hal yang ingin kita sampaikan yang berbeda dengan lawan bicara, kita memilih kalimat-kalimat yang masih menghargai dia, yang masih menunjukkan empati kita pada apa yang lawan bicara kita sampaikan. Demikian teman-teman sekalian, poin dari Stephen Covey yang kelima. Jika Anda tertarik untuk mempelajari poin-poin yang lainnya, silakan cek di video-video saya. Terima kasih. Salam Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.